Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik berulang antara Palestina dan Israel merupakan peristiwa yang telah terjadi beberapa kali. Banyak umat Islam dan orang seluruh dunia bertanya-tanya kapan konflik ini akan berakhir. Atau apakah perang ini akan terus berlanjut hingga hari kiamat? Di kalangan masyarakat muslim, terdapat banyak asumsi dan pendapat yang beredar. Salah satunya adalah keyakinan bahwa jika Palestina menang, maka itu merupakan pertanda datangnya hari kiamat. Tentu saja, berita semacam ini justru menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat. Dengan kabar tersebut, bisa jadi hati kecil sebagian orang ada harapan agar perang ini tidak pernah selesai. Karena jika selesai, maka kiamat pun tiba. Tentunya klarifikasi dan pengecekan ulang terhadap informasi semacam harus dilakukan agar kesalahpahaman ini dapat dikoreksi. Sepertinya informasi tersebut berasal dari hadis-hadis yang meramalkan kondisi akhir zaman dan juga keadaan bumi Syam yang saat ini disebut Palestina. Hadis-hadis tersebut biasanya bersifat futuristik dan berisi prediksi mengenai masa depan. Misalnya, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis. Senantiasa ada sekelompok dari umatku berperang di atas perintah Allah, menang terhadap musuh mereka. Orang yang menyelisihi mereka tidak membahayakan mereka hingga hari kiamat datang, dan mereka masih dalam kondisi seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam riwayat Ahmad terdapat tambahan spesifik soal di mana wilayah kelompok tersebut. Hadisnya yaitu, senantiasa ada kelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran atas musuh mereka. Orang yang menyelisihi mereka tidak membahayakan mereka kecuali apa yang menimpa mereka berupa kesulitan hidup sampai datang kepada mereka ketentuan Allah, dan mereka demikian. Mereka berkata, "Ya Rasulullah," dan mereka di mana? Rasulullah bersabda, Baitul Maqdis dan sekitarnya. Hadis riwayat Ahmad. Terjadi perbedaan yang mencolok antara riwayat Muslim dan riwayat Ahmad, khususnya dalam penyebutan Baitul Maqdis. Dalam ilmu hadis, penambahan kata-kata dalam suatu hadis dapat mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Berkaitan dengan riwayat Ahmad, Al-Haythami mengomentari bahwa para perawi dalam riwayat Ahmad kredibel semuanya. Sedangkan Az-Zahabi dalam Al-Mizan mengomentari satu orang dalam sanad tersebut yaitu Amrum bin Abdullah Al-Hadrami. Aku tidak mengetahui siapa saja yang meriwayatkan darinya kecuali Yahya bin Abi Amrin. Artinya, riwayat hadis khusus mengenai perang Baitul Maqdis hingga akhir zaman belum dapat dianggap sepenuhnya benar, kecuali jika kejadian tersebut terbukti pada kenyataannya sampai saat ini. Hal ini karena tidak ada manusia yang mengetahui dengan pasti kapan kiamat itu akan terjadi. Lebih spesifik lagi, tanda-tanda kiamat yang berkaitan dengan kemenangan Palestina bisa diindikasikan dari sebuah hadis. Meskipun kemungkinan besar hadis tersebut belum sepenuhnya dipahami dengan menyeluruh, yaitu sebuah hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya. Nabi SAW bersabda, "Wahai anak Hawalah, apabila engkau melihat kekhalifahan telah turun di bumi yang disucikan, maka sungguh telah dekat bencana gempa dan berbagai kesedihan serta perkara-perkara besar. Pada saat itu, hari kiamat lebih dekat kepada orang-orang daripada tanganku ini dari kepalaku." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam konteks ini, kekhalifahan yang dimaksud merujuk pada periode ketenangan yang terjadi pada akhir zaman, yang kemudian diikuti oleh datangnya hari kiamat. Al-Khattabi menjelaskan bahwa Nabi SAW hanya memberikan peringatan terkait zaman Bani Umayyah dan kesulitan yang terjadi pada masa mereka. Penjelasan Al-Khattabi terhadap hadis tersebut kemungkinan merupakan sebuah kontekstualisasi berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Mengingat perbedaan waktu yang signifikan sekitar 180 tahun antara kelahiran Nabi Muhammad SAW dan keruntuhan dinasti tersebut. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW,
berbagai kesedihan, bencana, dan peristiwa terus bergulir. Oleh karena itu, prediksi bahwa kemenangan Palestina akan menyebabkan kiamat tidak dapat dianggap benar hanya berdasarkan hadis di atas. Al-Quran menjelaskan, orang-orang yang bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang hari kiamat, katakanlah bahwa pengetahuan tentang itu hanya ada di sisi Allah. Tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 63. Seperti yang disebutkan dalam ayat di atas, rasa penasaran manusia mengenai hari kiamat tetap ada, bahkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan semacam itu sering diajukan, dan beberapa di antaranya bahkan disertai dengan penolakan dan pengingkaran. Menurut penafsiran Syekh Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat, ayat tersebut merupakan ancaman bagi orang-orang yang menginginkan hasil instan dan tergesa-gesa al-musta'jalun, serta sebagai peringatan bagi orang musyrik yang keras kepala. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada kepastian mengenai hari kiamat akan terjadi saat Palestina menang, karena hadis-hadis yang ada tidak menyebutkan waktu secara spesifik. Oleh karena itu, tidak perlu ada kekhawatiran dalam memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina, baik melalui doa, sumbangan dana yang disalurkan melalui lembaga-lembaga resmi dan terpercaya. Sebaliknya, hanya Allah yang mengetahui waktu pasti terjadinya hari akhir, dan Rasulullah SAW hanya mengetahui tanda-tanda dan ciri-cirinya saja. Mudah-mudahan tanah Palestina segera diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umat Muslim bisa beribadah dengan tenang di Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.